Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam channel ini, dan pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang kisi-kisi untuk tes wawancara berikut pembahasan di setiap soalnya. Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya pada channel ini selama ini, dan juga terima kasih atas partisipasinya pada channel ini. Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe-nya, like-nya, komennya, dan juga klik lonceng notifikasinya agar kami senantiasa terus bersemangat berbagi info-info positif lainnya, dan juga terus bersemangat untuk mengembangkan channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Demikian, mari sama-sama kita bahas pembahasan kali ini dengan diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Latihan 1. Anda merupakan seorang guru baru yang bertugas membantu bendahara sekolah dalam proses pembuatan laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sekolah. Saat itu, Anda ditugaskan untuk membantu bendahara yang akan melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Namun, Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut dalam membuat laporan pembelanjaan adalah fiktif. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan fiktif. B. Menegur bendahara tersebut. C. Membiarkannya saja karena bukan urusan saya. Mari kita bahas dalam soal yang pertama ini. Posisi Anda pada soal ini yaitu sebagai seorang guru baru yang harus profesional dan berdedikasi dalam membantu tugas bendahara. Namun, di sisi lain, posisi Anda sebagai pembantu bendahara, Anda juga bertanggung jawab kepada kepala sekolah yang telah memberikan Anda tugas tersebut. Maka jawaban yang tepat untuk latihan pada kali ini di nomor 1 adalah jawabannya A, yaitu melaporkan kepada kepala sekolah bahwa bendahara tersebut membuat laporan fiktif. Latihan kedua. Pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah A. Masyarakat merupakan partner sekolah dalam memajukan pendidikan peserta didik, sehingga perlu diikutkan dalam perencanaan sekolah. B. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. C. Masyarakat dan sekolah perlu bekerja sama dengan membuat kontrak kesepakatan yang nyata dalam dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Mari kita bahas latihan di nomor 2 ini. Masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah, mengingat bahwa sekolah berfungsi sebagai lembaga yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu masyarakat memiliki potensi-potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Soal yang berikutnya. Sudah seminggu sampah di depan rumah
Anda ini tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian dibuangnya sampah dalam bungkusan plastik itu satu demi satu ke sungai yang ada di antara kampung. Hal apa yang Anda lakukan sebagai seorang guru? Pilihan jawabannya A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. C. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan juga tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Mari kita bahas soal di nomor 3 ini, di mana kasus pada soal di atas berkaitan dengan kepentingan orang banyak, sehingga tidak bisa diputuskan sendiri dan harus didiskusikan dengan pihak-pihak terkait seperti ketua RT ataupun tokoh masyarakat setempat. Maka jawaban dari soal atau pertanyaan nomor 3 adalah C. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan juga tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Soal nomor 4. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling tepat atau mendekati reaksi Anda adalah A. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. B. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. C. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Mari kita bahas soal yang nomor 4 ini. Di dalam menghadapi sebuah kritikan, alangkah baiknya untuk mencermati kritikan tersebut, karena dengan mencermati kita dapat mengetahui kritikan tersebut benar atau tidaknya, sehingga kita dapat melakukan perbaikan. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah A, yaitu menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Soal di nomor 5. Di sekolah tempat Anda bekerja, masih sering dijumpai beberapa siswa yang merokok di kamar mandi. Padahal sekolah sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak merokok dan juga tidak membawa rokok ke dalam area sekolah. Lalu sebagai guru yang berkewajiban memberikan tauladan, berikan solusi atas permasalahan di atas ini. Pilihan jawabannya A. Saya akan lebih aktif dalam memperingatkan siswa yang kedapatan sering merokok di kamar mandi. B. Bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh berperilaku baik, yaitu tidak merokok. C. Guru karena adanya petugas masing-masing atau guru BK, sebaiknya saya diam saja. Dan mari kita bahas soal yang nomor 5 ini. Untuk memberikan contoh perilaku yang baik, guru saja tidak cukup dan harus didukung oleh warga sekolah bersama seluruh komponennya dan menjadi tauladannya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 atau nomor 5 adalah poin B, yaitu bersama seluruh komponen sekolah untuk memberikan contoh perilaku baik, tidak merokok. Soal yang nomor 6. Anda ditunjuk sebagai ketua rapat dan ketika rapat sedang berlangsung, ada salah seorang
peserta rapat yang menerima telepon, apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Menegurnya supaya keluar dari rapat. B. Membiarkannya menerima telepon. C. Membiarkannya saja. Dan mari kita bahas soal nomor 6 ini. Anda berada pada posisi sebagai ketua rapat. Seorang ketua rapat harus mempunyai wibawa, tegas, tanggung jawab, dan bijaksana dalam mengatur jalannya rapat. Membiarkannya menerima telepon merupakan jawaban yang paling tepat, karena tindakan tersebut merupakan tindakan bijaksana serta dapat dimaklumi karena peserta rapat tersebut bisa saja menerima telepon yang sangat penting dari keluarga, rekan kerja, atau pihak lainnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah B, yaitu membiarkannya menerima telepon. Pembahasan nomor 7. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksakan teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian saja. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhinya. Menanggapi hal tersebut, maka Anda akan pilihan jawabannya. A. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. B. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok. C. Memfasilitasi pertemuan anggota keluarga, anggota kelompok agar tidak ada pemaksaan dan semua ikut berkontribusi. Dan mari kita bahas pertanyaan nomor 7 ini. Sebagai guru, tidak hanya sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 ini ditunjukkan pada poin A, yaitu meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Soal yang nomor 8. Rima adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Rima adalah dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Membimbing Rima untuk meningkatkan prestasi akademiknya serta bakat menari agar berkembang secara optimal. C. Memberikan PR yang lebih banyak dari yang lainnya untuk meningkatkan prestasi akademiknya. Dan mari kita bahas soal yang nomor 8. Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan. Jadi, di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 ini adalah di poin B, yaitu membimbing Rima untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai bakat menari agar berkembang secara optimal. Soal yang nomor 10 atau nomor 9. Sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT RI di sekolah. Maka yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah A. Menerima tugas itu dan menjalankannya setelah tugas-tugas yang lain yang datang terlebih dahulu. B. Mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. C. Walaupun dengan berat hati
akan bekerja dan menjalankan tugas itu apa adanya. Dan mari kita bahas soal yang nomor 9 ini. Sebagai guru yang berkompeten, baiknya Anda dapat berkoordinasi dan bersinergi seperti apa yang telah ditugaskan oleh guru yang Anda gantikan. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 adalah di poin B, yaitu mengkoordinasikan dengan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan. Soal yang nomor 10. Anda diberikan amanah sebagai ketua panitia penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Daya tampung sekolah Anda adalah 120 siswa. Kebetulan calon siswa urutan yang ke-120 atau urutan terakhir ada 2 calon siswa yang skornya sama. Salah satunya adalah keponakan kepala sekolahmu, tetapi pada saat pendaftarannya kalah dulu dengan siswa yang bukan keponakan kepala sekolah tadi. Hal apakah yang akan Anda lakukan? Dan pilihan jawabannya yang pertama, membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil oleh lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. B. Menerima keponakan kepala sekolah meskipun mendaftarnya lebih dulu dari calon siswa lainnya. C. Menerima siswa lainnya karena mendaftar lebih dahulu untuk menjaga objektivitas. Dan kita bahas soal yang 10 ini, di mana segala sesuatu yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi, maka semua keputusan harus diambil melalui kesepakatan rapat. Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah di poin A, yaitu membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita. Semoga Allah memberi keberkahan, keridhaan, dan kemudahan pada setiap langkah kaki kita. Terima kasih atas kehadiran di channel ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan pada channel ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.